agama turo hakikinna tujuanna riobi nabi tamin dari Sidratul Muntaha. Hakikat perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha dalam pandangan ulama sufi ada 4 fase. Jadi 4 fase napa letuk nabita Sidratul Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 7 langit. Nah, 7 langit ini dinamakan alam malakut. Alam malakut, alam wilayah para malaikat. Ya, jadi langit pertama, kedua, sampai ke-7 itu namanya alam malakut, alam wilayah para malaikat. Nah, lalu turun Nabi Tamin pada malam itu 7 langit, Bapak Ibu. Dan apa maknanya 7 langit itu dalam kehidupan kita? Bentar kita akan gaji. As-salatu lazizatul arwah. Ia tumbuh sempajange makanan pokoknya, kebutuhan pokoknya nyawata. Bendeng ini dek gaga nyawa, dek gaga sempajang, Bapak Ibu. Jadi sholat dengan roh itu satu paket. Ya, makanya ketika roh dicabut itu, dia juga akan menghadap nanti di Sidratul Muntaha, ketemu roh kita dengan nyawa kita. Siruntuk ni nasabah nyawata si bos sempajange satu paket. Saya telusuri, ternyata nyawa kita itu dari Nurul Anwar. Iro nyawata sumbernya dari Nurul Anwar. Betul enggak? Nyawata adalah cahaya itu sendiri. Iro nyawata cahaya. Anwar sama cahaya. Jadi maki betul ni makada nyawata poler kuangnya. Itulah penafsirannya ayat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu penafsirannya toh. Majapunna nyawata poler kuang Allah Ta'ala. Dan dia majapunna nyawata elok rewek pemandupange. Jadi nyawata adalah cahaya, bersumber dari sama cahaya. Sama cahaya adalah Allah. Jadi sholat itu kebutuhan. Nah, mari kita buktikan apakah betul sholat itu kebutuhan. Tubuh sempajan, hati mas sempajan, nyawa yang sempajangi. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, kuang Allah Ta'ala tubuhku. Tubuh sempajan, hakikinna tawe engker sempajangnya, angkatna tawe engker sempajangnya. Harga dirinya manusia ada pada sholatnya. Jadi orang yang tidak sholat nasulangi harga dirinya. Dek gaga angkatna rilono puang itu dia sempajang. Mari kita buktikan. Magi sempajang subuh 2 rakaat, magi sempajang lor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dari mana asal usulnya sholat itu? Ternyata asal usulnya sempajangnya poleri aleta. Dari segi gerak-geriknya poleri watak kaleta. Dari segi rohnya poleri nyawata. Jadi Sallallahu ala Muhammad. Jadi insyaallah materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini kita kolaborasi dengan gaya pengajian, yaitu hakikat perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Agama turo hakikinna tujuanna riobi nabi tamin dari Sidratul Muntaha. Dari beberapa referensi yang saya dapat, kebetulan Allah juga menakdirkan sebagai penulis buku. Alhamdulillah yang ada di depan kita itu adalah karya saya. Buku yang tercetak sekarang sudah berjumlah 2.250 eksemplar. Dan ini program saya dakwah lisan dan tulisan. Jadi samping saya aktif juga berdakwah secara lisan seperti ini, dari kuli suka regen dimulai, tidak ada istilah istirahat kecuali tidur. Ya, saya memanfaatkan menulis terus. Alhamdulillah sejak saya berhombes di UIN sudah 6 buku saya selesaikan. Sekarang sementara menulis lagi buku yang ke-7. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena saya lihat dan saya amati kekurangannya pandritata ugi si pemangkasa hebat ceramah tapi dek gagal bubuk nata ruangi ori mundie yang dari pemati tu pandritata nanti itu nimak depak disengena
Yero kelemahan na pandrita ugie Mangkasai. Saya ini aslinya suku Makassar. Istri saya orang Mangkoso. Sudah 30 tahun di Mangkoso. Jadi lebih malengoy bahasa Uginan daripada Mangkasana. Tapi dia tuh mana lupa Mangkasana. Saya mau tanya Bapak Ibu, bahasa apa dipakai? Bugis atau Makassar? Bugis lah. Kasihkan dia Mangkasar dan Rini. Dia ke Mangkasar. Dia. Sererua jitong one Mangkasar. Oh iya. Ya. Resiko mantan di Bugisi harus bicara di bahasa Bugisi. Jadi baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi hakikat perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha dalam pandangan ulama sufi ada 4 fase. Jadi 4 fase napa letu nabita Sidratul Muntaha. Ewana rokasi nabita jempu iro sempajangnya. Ada 4 tahapan Bapak Ibu. Napa naruntu nabita iro sempajangnya napa ibatarima. Rugi pahatawi dari kudik napa kesingi sempajanda. Nah, tempo narike nabita letur Sidratul Muntaha ibatarima sempajang. Aga narampi nabita rihadesena. Beliau mengatakan, as-salatu miftahu ala kulli khair. Sempajangnya mbok patimpana sinina decengnya. Iro pengakuan na nabita temponar kena tarima nar sempajangnya. Ternyata beliau mengatakan, as-salatu miftahu ala kulli khair. Sempajangnya pak kuncina sinina decengnya. Lino akhirat. Inilah kita akan coba kaji telusuri. Aja nasab papa di singan lain dari komelo kim nolongan dece di akhirat. Kau dah sompajangnya para lu karisui. Nasabah upanna saliwan nero bisa saja nanti kita salah alamat. Upanna salah alamat ki masih sakit. Bukan siapa-siapa yang tersisa kalau salah alamat. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam Quran surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat pertama ini najelaskan perjalanan Nabi tentang Isra. Nanti Mi'raj dijelaskan di surah An-Najm. Ya, jadi Isra dan Mi'raj. Nah, saya dapatkan dari beberapa literatur atau kajian yang saya lakukan. Ternyata Rasulullah SAW tempona melu menre Sidratul Muntaha telu alam nalalui nabita. Telu alam nalalui nabita. Alam pertama disebut alam nasuk. Yang kedua disebut alam malakut. Yang ketiga disebut alam lahut. Coba kare ewana bitarke jemputkan i sempajangnya. Telu alam. Alam nasuk, alam manusia. Kegaris alam nasuk, alam manusia. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Oleh dari masjidil haram, lalu masjidil aqsa. Itu namanya alam nasuk, alam wilayah manusia. Jaraknya masjidil haram ke masjidil aqsa nalaleng reken riolo padangkang arae 3 bulan PP. 3 bulan PP. Bayangkan jauhnya itu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti dari Masjidil Aqsa naik, itulah namanya Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 7 langit. 7 langit. Nah, 7 langit ini dinamakan alam malakut. Alam malakut. Alam wilayah para malaikat. Ya, jadi langit pertama, kedua, sampai ke-7 itu namanya alam malakut, alam wilayah para malaikat. Nah, lalu turun Nabi Tamin pada malam itu 7 langit Bapak Ibu. Dan apa maknanya 7 langit itu dalam kehidupan kita? Bentar kita akan kaji. Setelah beliau sampai di langit ke-7,
naik ke Sidratul Muntaha, Aras sampai Jannatul Ma'wa. Itu namanya alam lahud. Alam lahud, alam wilayah Allah. Ya, jadi telu alam kan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebelum perjalanan beliau, ada proses pertama yang dilakukan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Persiapan sebelum diberangkatkan Rasulullah melewati 3 alam agar pugau Jibril atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ipu ya rona napa ya latinna ipacinyi urani pacinyi iliseri ni iman, ilmu dan hikmah. Apa rahasianya di sini? Jibril alaihissalam mengambil inisiatif. Padahal ini bukan perintah dari Allah, hanya dia mengambil inisiatif. Inisiatifnya Jibril makanya Muhammad meloi mangolo ripuange. Nade nalle rekke mangolo ripuange narekudi nama paci. Ya bukan berarti hati Nabi di situ kotor, tidak. Ada pelajaran buat kita semua. Tak guru lopo ya, jadi wajar kalau kita peringati Isra dan Mi'raj. Jadi kalau Isra dan Mi'raj harus fokus pada materinya, jangan ngambang, hanya sembari pau. Karena Isra dan Mi'raj itu betul-betul kalau kita kaji di dalamnya itu deka kekurangan. Kalau kita pakai pendekatan ya pandangan sufi. Ya. Jadi Jibril alaihissalam mengambil inisiatif. Napuya rona nabita. Napa nala atinna napacingi. Pelajaran buat kita bahwa kalau kira-kira magasik atau tungenta selama lino akhirat, pertama program harus kita utamakan adalah kebersihan hati. Kebersihan hati. Karena yang paling pertama dinilai Allah, diperiksa Allah dari kita adalah hati. Apa kata Rasulullah? Inna Allah la yandur ila ajasadikum wa ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yandur fi qulubikum. Majapunna puang Allah Ta'ala la yandur ila ajasadikum. Taniyatu bentuk tak gayata na perhatikan puang Allah Ta'ala. Wala ila amwalikum taniyatu tu waram paratta taniyatu tu jabatatta taniyatu na perhatikan puang Allah Ta'ala. Walakin yandur fi qulubikum. Na yakia na perhatikan puang Allah Ta'ala, na nilai puang Allah Ta'ala adalah hati kalian. Jadi sasaran utama Allah menilai dari kita adalah hati. Wakala Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, Al-qulubu salasatun aksamin. Hati manusia itu terbagi 3. Jadi telu tingkatan atinna rupatawe. Ya mari kita perhatikan telu tingkatan atinna rupatawe. Yang pertama, kalbun ajratun fihi sirajun fadhalika kalbul mu'min. Hati yang pertama adalah hati yang jernih, hati yang sehat. Fadhalika kalbul mu'min, itulah disebut hatinya orang-orang mukmin. Jadi kalau hati orang mukmin dicabut rohnya dari tubuhnya, maka lulus perjalanannya naik ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau hati mukmin dicabut dari tubuhnya, maksud saya roh mukmin dicabut dari tubuhnya, tak timpak manangi babanna langi. Karena roh mukmin itu kalau berpisah dari tubuhnya harumnya luar biasa. Mabaula dek nyawana mukminnya dari kipas sarangi pulau tubuhnya, sehingga otomatis terbuka 7 pintu langit menghadap ke Sidratul Muntaha. Kenapa di Sidratul Muntaha menghadap? Sidinna tu nyawai matu dari masudi pulau tubuna wajib menghadap di Sidratul Muntaha. Nah sahabat nyawata si wasam pajangnya satu paket. As-salatu lazizatul arwah. Ia tumbuh sempajangnya makanan pokoknya, kebutuhan pokoknya nyawata. Bendeng ini dek gaga nyawa, dek gaga sempajang Bapak Ibu. Jadi sholat dengan roh itu satu paket. Ya makanya ketika roh dicabut itu dia juga akan menghadap nanti di Sidratul Muntaha, ketemu roh kita dengan nyawa kita. Siruntuk ni nasabah nyawata si bosong pajange satu paket. Jadi itulah sehingga nyawa kami na malakbi na pancaji pung Allah Ta'ala nyawana rupa tawe. Dia na pada nyawana dari makhluk lainnya. Saya telusuri ternyata nyawa kita itu dari Nurul Anwar. Iro nyawata
sumbernya dari Nurul Anwar. Betul enggak? Nyawata adalah cahaya itu sendiri. Jadi nyawata cahaya. Anwar sama cahaya. Jadi maki betul ni makada nyawata poler kuangnya. Itulah penafsirannya ayat yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu penafsirannya toh. Majapunna nyawata poler kuang Allah Ta'ala. Dan dia majapunna nyawata elok rewek payman kuangnya. Jadi nyawata adalah cahaya bersumber dari sama cahaya. Sama cahaya adalah Allah. Nah, manusia terdapat unsur jasmani, unsur rohani. Jadi yang dipahami selama ini maka ia rupa tawe polaritanai, betul. Itu yang kita pahami selama ini kan? Manusia itu berasal dari tanah. Apanya manusia? Tubuhnya, jasadnya. Ia rupa dipaham roh. Jadi watak kalian tareke memang poler tanah. Nyawata poler tajanna puangi. Jadi kita harus pahami manusia dua unsur. Sehingga maka ini pandrita supoe pejepui apa poler sewa-sewai 5 poler buas sewai apa poler sewa-sewai watak kaleta unsur pokok dari watak kaleta tanah itu sendiri itu unsur pokok dari watak kaleta tanah tapi pejepui engkau namanya unsur tambahan karena tubuh kita ini adalah bangunannya Allah tadinya bangunannya Ambo Indo nyamam mi direngi pun Allah Ta'ala jadi setahu ya nyamam itu direngi pun Allah Ta'ala tadinya bangunannya bapak dan ibu itu bukan mendengi bangunannya bapak dan ibu kita ini tidak ada yang mau jelek tidak ada yang mau hitam bolong elok mana cantik mancung hidungnya magarata pintar tapi kenyataannya macam-macam itulah pertanda bahwa manusia itu adalah bangunannya Allah bukan bangunannya ayah dan ibu hanya diberikan nikmat saja sehingga jadi mana nih kan begitu Pak ya jadi itulah Allah membangun kita nah apa poler sewa-sewai jadi dulu pertama dipahami apa poler sewa-sewai artinya watak kalian. Jadi unsur yang ada dalam tubuh kita, unsur pokok adalah tanah, tambahannya api, angin, air. Mari kita buktikan. Apakah betul ada unsur api dalam tubuh? Ada. Unsur angin ada. Unsur air ada. Ini saya sudah teliti. Dan itu tesis saya. Saya sudah teliti 18 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya sendiri temukan unsur tanah riwata kalewe yang itu daging dan kulit jukuta siwa olita. Nah, elok buktikan ni pasige sama pakwe mambau tanah tu, toh. Jadi saya kombinasikan dengan tarekat turolota. Pasige sama pakwe mambau tanah tu, boleh. Yang kedua, api, unsur api riwata kalita darah dan hati. Darah dan hati. Mari kita buktikan secara ilmiah. Dari ko engka tahu nakon tak listrik agaknya campur darahnya. Betul kan? Ini pembuktian secara ilmiah. Terus dari ko emosi ki, menri emosita agak pertama pala ada cerita atau adita. Agak pertama pala ko emosi ki, adita. Karena memang hati itu adalah unsur api. Ya kemudian manas ini unsur anginnya. Itu manas ini, nampak saya itu, ya. Kemudian unsur wae ruwata kalita, tulang dan urat, Pembuktian secara ilmiah dari kongka atau ipat cairan lewat apanya? Lewat uratnya, karena ada hubungannya. Cairan itu kan air, urat itu unsur air. Jadi ya dari asingnya, pajapui apa poler sewa-sewai, supaya jangan salah alamat. Nah, maknanya agama nana tanai watak kalewe, agama nana api watak kalewe, agama nana angin watak kalewe, agama nana wae watak kalewe. Maka ini tu pandritari lota, ia tu maknana tanai watak kalewe, makibat tu ia tu tanai aleta oleh kegaki. Hebat na pandritari loe patarikai. Kebetulan saya juga pater kariolo Pak. Saya sebelum ke Mangkoso, Pak Tarekat memang.
Karena jalur ayah, kakek saya Patasopo, dari jalur bapak, jalur ibu Patasopo, jadi cucunya enak tinggal di tengah. Nah, ada kakek saya satu sebelum dia meninggal, na patudang hari kaderana, na panakatan serekku. Nah, ini mio di upalet tepat di sengakku. Nah, nakatin apa bapak kue? Nah, hanya kamu saja nak yang bisa na tempati. Jadi pada reki transfer pertama. Nah, itulah saya kembangkan S1, S2, S3. Nah, inilah sudah ada di depan kita. Ini juga adalah were oleh ruangnya. Seandainya tidak ada, tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya, jadi bukan secara kebetulan. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Digagai luta, digagai leta saya puangnya. Jadi kalau puangnya reki pilih, ya pasti jadi. Jadi Bapak Ibu kita pahami ya, Papi Jopu ya. Tanai aleta oleh kaki. Sebentar, apa jawabannya? Api, unsur api kiriki elo kilokega. Angin, angerak iga pancajiki. Wai aleta lisir kampota. Masya Allah. Jadi ini ris Pajapu apa puluh sewa-sewai. Tanai aleta oleh kaki. Api kiriki elo kilokega. Angin angerak iga pancajiki. Wai aleta lisur surga. Saya hubungkan dengan perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sebentar ya. Hadirat yang dirahmati Allah. Jadi saya kembali bahwa untuk mendapatkan semuanya itu kuncinya kembali kepada hati. Ya. Jadi hati manusia ada 3 tadi, sudah selesai 1. Hati yang sehat, hati yang bersih. Ternyata ketika dicabut rohnya dari tubuhnya, selamat dia. Ia rasanya ewai aleta lisur surga. Jadi hati harus sehat. Nah, sebentar, apa tandanya hati yang sehat? Yang kedua, kalbun aglapun marbutu ala gilabihi fadzalika kalbul munafik. Model hati manusia yang kedua adalah hati yang masih terbungkus erat, masih mopi reken padokona. Fadzalika kalbul munafik. Itu adalah model hatinya orang-orang munafik. Jadi kita bisa tahu tanda hati orang munafik. Tanda hati orang munafik, idza haddatsa katabah. Dari komak bicara cuy belena. Pak bele balik belak meleperu. Itu tanda hati munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Dari komak janji. Nah puji dah janji tahu dia dapat dupai. Itu tanda hati orang munafik. Yang ketiga, iza tumina khana, diberikan amanat dia khianat. Itu tanda hati munafik. Apa kata Allah? Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Majapunna puang Allah Ta'ala. Napa gopo manangi tau munafik tau kafir di ranaka jahannam. Tak percaya, tunggu tanggal mainnya. Jadi orang-orang munafik itu akan dikumpulkan di neraka jahannam. Itu kata Allah. Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'an. Majapunna puang Allah Ta'ala napa gopo manangi tau munafik tau kafir di ranaka jahannam. Jadi manasalah da unrunna tu tau munafik neraka jahannam. Jadi pak bele, balik belak, meleperu, tukang gosip, tukang adu domba, menyebarkan berita bohong, suka melihat orang susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Hati munafik mana roh? Jadi kapan tidak dibersihkan Bapak Ibu, saya bisa katakan pasti transit di neraka jahanam. Pacing memang, sehatkan kembali. Ya, caranya untuk menyehatkan Bapak Ibu itu ada buku yang ketiga. Jadi ini poin pertama ini, ya ini contohnya, ini 450 halaman. Ini. Jadi sini saya kupas tuntas model hati dan cara-cara membersihkan. Mau sehat mentalnya, mau kuasai nafsunya ada di buku ini. Jadi saya hanya gambarnya saja berikan. Kalau mau dikupas tidak bisa selesai sampai subuh. Karena ini
450 halaman. Ya, jadi poin-poinnya saja Bapak Ibu. Jadi model hati yang kedua itu kalbu aglabu, jadi tandranya munafik. Nah, terus yang ketiga, model hati yang ketiga adalah kalbu aswadu mangkusu fadzalika kalbun kafir. Model hati manusia yang ketiga adalah hati yang gelap, hati mapatang, hati maboko. Fadzalika kalbun kafir, ia norase hatinna kafire. Jadi model hati yang ketiga adalah hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang kafir artinya nak bokori wi parintana puang Allah Ta'ala. Jadi itu ya, tahu salah dipermasalahkan karena ada beberapa ya pekan yang lalu itu dipermasalahkan antara kafir dengan non muslim, maka pada bodoh. Hanya bahasanya saja kafir dengan non muslim. Ya agak lembut didengar kalau katakan non muslim, maka secara lakden ada kudasi kafir ya. Padahal ujung-ujungnya pada mah, gitu. Ya sama juga pangas koruptor. Ya, jadi koruptor itu agak lembut didengar. Ya, padahal pangalopo. Gitu. Coba hebatnya Indonesia merangkai kata, Pak. Indonesia. Ya. Pernah almarhum Gus Dur ditanya, Gus, kenapa orang Eropa maju dan berkembang? Apa jawabannya Gus Dur? Oh, Eropa maju dan berkembang karena apa yang dia katakan, dia buktikan. Jadi agak napau, ya tuh napukau, itu orang Eropa. Nah, terus orang Jepang, maka tuh saya orang Jepang itu satu kata satu perbuatan. Terus kalau Indonesia lain diucapkan, lain diperbuat. Aku tuh ngapa? Itulah Indonesia. Nah, jadi ini perlu kita tahu. Sekalipun kita berada di negara kita yang kita cintai, jangan ikuti itu tadi omongannya Gus Dur. Bahwa lain dikatakan, lain diperbuat. Ya mau toma tuh nak kenai. Ya tuh dia toma, termasuk saya toma. Hanya nala bunga-bunga Gus Dur. Memang aku mau kan kenyataan narek itu. Tapi tidak semua. Ya mau toma mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sudah jelas toh, ini Pak Pijepu, hati manusia ada 3. Jadi hati sehat, hati malasa, hati mate. Ya, hati sehat, hati malasa, hati mate. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini merasa sehat hatinya, angkat tangannya? Tolong angkat tangannya yang merasa hatinya sehat. Ragu gini? Ragu. Hati malasa ya, mega. Kalau hati mate saya rasa tidak ada. Ya, saya jelaskan ya supaya kita paham. Posisi hati kita pertama, kedua atau ketiga. Jadi supaya kita tidak ragu, ini tona missing posisinya atita. Apakah posisi pertama, kedua atau ketiga? Betul? Ya. Saya mulai dari bawah. Alamatul kalbul mait, tandra-tandrana ati matewe yang dari itu. De nang kanale jamasiji. De nang kanale jamasiji. Hati mati itu. Kenapa saya jadikan indikator al-masjidu baitullah, kalbun mu'minun baitullah. Ia tu masjid bolana puang Allah Ta'ala, kalbun mu'minun baitullah. Ia tu atinna mu'minnya bolana puang Allah Ta'ala. Artinya apa? Kenapa dikatakan kalbun mu'minun baitullah? Atinna tu matapoe bolana puang Allah Ta'ala. Mumpu pakutana aganna puang Allah Ta'ala makiondo riatinna tawe. Ternyata Bapak Ibu, yang tinggal di dalam hati kita adalah lafaz Allah. Asenna puang Allah Ta'ala taroki rilalang atitta. Ya, ada di buku saya di sini. Jadi nama Allah tercatat di dalam hati kita. Ada goresan darah, lafaz Allah tergores di situ di dalam hati. Ya. Yang kedua, al-masjidu baitullah. Ia tu masjid bolana puang Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan rumahnya Allah? Istilahkan rumahnya Allah bukan berarti puang Allah Ta'ala monrok kue.
yang salah paham ya. Ya. Jadi kupah anak-anak berarti yang keturunan ponge, tidak begitu. Dinamakan al-masjidu baitullah, ia masjid dari ko engka elota eloki milau de pon Allah taala lokaki ribolana pon Allah taala pas sempajam berjamaah milau doa. Itu saya dikatakan masjid itu adalah tempat beribadah dan bermunajat kepada Allah, tempat curhat kepada Allah. Aja na reke lokari aju lopoe batue saloe nasabak mapa dua amma kimatu ajan lokari sanroe lokaki masjid. Itulah sehingga masjid ini adalah tempat untuk berdoa. Itulah sehingga dikatakan bolana pun Allah Ta'ala. Walau contoh, sesama manusia saja dari engkau perlu secara adat, secara akhlak, secara tata krama. Kira-kira, nabantu kira-kira tahu yang dari kuku milalang ngereke, Pak. Padahal jual dia 10 juta nah. Kira-kira aku mau pakor kareke sahabat tamil mau pakor. Macam ni kemerangnya dia Pak 10 juta. Aku milalang ngereke nak gorami. Pak sini tu ada jual dia 10 juta. Alam jual. Sekip paha kira-kira terengah. Itu kan kurang ajar. Itu. Lok kira kira bola nama sulit ke DC nak benuntut ngereke apalagi kuku watat tanai. Inilah secara etika. Jadi dari pemilu kira-kira terima Pak dongat atau Allah Ta'ala ada namanya adat istiadat berdoa. Ya termasuk setelah selesai sholat itu kita tambah amalan doa-doa aja tusir ke makadam urata mas sempaja langsung tamakit masuk ada apa mata kan digado berjamaah tambah baca ta siaga di kita baca. Jadi saya katakan tolong para mubalik jangan sembarang ngomong di depan mimbar, jangan sampai ke yang bisa memunculkan masalah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilu billati hi ahsan. Ini metodenya kalau kita mengajak saudara kita, ajaklah orang di jalan Allah dengan hikmah. Kalau begini apa hikmahnya, apa maknanya? Iya roh cara berdakwah. Ajak Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah. Maka ada puri-purimu itu. Sudah berapa ilmu? Apakah tidak dibaca ayat itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila? Adalah aku berikan ilmu kecuali sangat sedikit. Nah, inilah kelemahan kita sebagai yang mubalik di negara kita. Ya rodek nak dibawa aja di pauri mimbar itu yang berbentuk hilafiah jangan disampaikan. Yang diajarkan itu Allah ajaklah orang dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, berikan pengajaran yang baik, wajadilu billati hasan, berikan teladan yang baik. Jadi ini yang penting, bukan persoalan hilafiah. Makanya negara kita sekarang ini kenapa sesama Islam sendiri baku hantam. Jadi saya teringat Andre Gurta Haji Sanusi Baco pernah bilang mubalik yang kekurangan bahan jauh lebih berbahaya daripada dokter kekurangan alat. Itu bahayanya. Mubalik yang kekurangan bahan jauh lebih berbahaya daripada dokter kekurangan alat. Kalau Gurta Asad sengkan, apa dia bilang? Dia nak itu sembarang mencaji mubalik. Dia tu nak dia sembarang mencaji guru. Maka kowe sembarang dia mencaji mubalik. Karena ada tendensinya lain daripada lain. Beginilah keadaan umat Islam di negara kita kasihan. Ya. Jadi apa yang terjadi kita sendiri. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita lakukan kajian-kajian, pengajian di masjid itu harus datangkan ahlinya. Jangan hanya cangkuk-cangkuk nih. Kalau tafsir, ahli tafsir datangkan. Fikih, ahli fikih, tasawuf, ahli tasawuf, supaya betul-betul jelas benang merahnya. Jadi begitu. Ya makanya kita di Mangkoso itu tidak sembarang kitab dibaca. Ya jadi alhamdulillah sejak angkatan guru Ta'amud Dalil sampai sekarang tidak ada istilah kita berdebat tentang itu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kembali bahwa kenapa dikatakan orang yang tidak pernah injak kakinya ke masjid dikatakan hati mati. Ya ada apa masjid dengan hati? Masjid dengan hati ibarat air dengan ikan. Masjid adalah laksana air, hati adalah laksana ikan. Jadi rumah sije pada lonereke wae, hatiye pada loreke bale. Pertanyaannya, dari ko engka bale, mondor di tengah natasie bale agak senang. Bale tuo. Itu.
Jadi dari kongka bale mondor tengah atasi bale tuo. Sebaliknya dari kongka bale mabela polir tasi mabela polir roy bale akasena. Bale rakko. Pada mau bale mate. Makotona tu gambaranna Bapak Ibu. Hati yang tidak pernah ke masjid itu namanya hati apa? Ini tuh makada. Jadi kalau mau hidupkan hati kita, rajin pergi ke masjid salat berjamaah. Ya. Engkaulah saat itu? Engkaulah saat itu? Ada dokternya? Ada rumah sakitnya? Nah, ini persoalan besar. Engkaulah sama kokoi dek gaga dokterna. Engkaulah sama kokoi dek gaga rumah sakitnya. Saya tidak menakut-nakuti. Dari kohiro lasa engkai riwata kaleta alias lasa ati de na sempat iburai de na sempat sehat ati tak dimate pasti di seranaka. Magi nasaba iro lasa ati rumah sakitnya ada di neraka, tidak ada di dunia. Biar bagaimana hebatnya ilmuwan sekarang Pak mendirikan rumah sakit. Sampai hari ini belum ada namanya rumah sakit hati. Ada kan? Ada di Sidrap ada. Rumah sakit hati. Kalau rumah sakit jiwa kan ada. Rumah sakit hati tidak ada toh? Biar bagaimana hebatnya ilmuwan tidak akan bisa memunculkan rumah sakit hati. Karena rumah sakit hati ada di neraka dibuat oleh Allah. Jadi tahu malah saya atimna dek na sempat deken sehatkan nama serang nyawana pulau tubuna ambulansnya malakal maut menjemput lasa hati lokari rumah sakit hati. Transit dulu. Hati-hati. Jadi ulama kita memotivasi bahwa supaya hati kita sehat aja nama rasa itu caranya rajin kilok kari masjid jumat berjamaah. Jadi salah satu manfaatnya sholat berjamaah itu adalah menyehatkan hati. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah telah menurunkan Al-Quran shifaa'un wa rahmatul lil mu'min. Pamura dunia pamase risesena atau matepuk. Jadi itulah sehingga ketika kita berjamaah yang paling bagus diangkat imam itu yang tinggi ilmunya, bagus bacanya, tajwidnya. Karena Al-Quran kata Rasulullah, Zuyinal Quran biaswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, dengan suara yang merdu, dengan suara yang merdu dapat mengobati hati. Betul? Ya sayanya terganggu suara saya. Ya. Jadi tadi lantunannya luar biasa. Dirasakan toh hati kita tenang? Ya, jadi itu tanda bahwa Al-Quran itu adalah obat. Jadi itu sehingga kenapa dijaharkan, dibesarkan bacaan 2 rakaat pertama dibesarkan. Ya, supaya makmum ke belakang itu terobati hatinya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sudah jelas pertama ini baru hati ya. Jadi dari komeluki pacing atita, pase atita, lok kaki mak berjamaah. Kalau Rasulullah langsung dieksekusi oleh Jibril. Ini baru satu, belum pi Isra dan Mi'raj ini, baru pondasi dulu. Ya, baru pondasi. Daripada tuh yang minggu baguna, aja lupa indri baguna yang kudipan nama tadi pondasi ya. Robot tuh, yang begitu Bapak Ibu ya. Ya, ini sudah jam 9:04 ini. Ini baru satu item baru hati. Jadi saya tinggalkan masalah hati. Kalau ada yang mendalami silakan miliki bukunya nih. Ya. Jadi kita pindah ke yang kedua. Setelah dibersihkan hati Rasulullah, dimasukkan iman. Ya, dimasukkan iman. Apa itu iman? Saya kebetulan juga ditakdirkan mengkaji al-iman bil Quran. Hakikat iman yang saya dapatkan adalah ahlul jannah, penduduk surga. Jadi orang-orang beriman itu adalah penduduk surga. Jadi bagaimana caranya supaya iman kita ya kuat atau tidak? Ya, kita bangun pondasi iman. Jadi pondasinya dulu iman ya. Pondasi iman atas diku bil kalbi ikraru bil lisan wa amal bil arkan. Jadi dapat tongeng hati, nafwa dalila, nabuktikan ngilan roaleh. Kalau ini dijaga Bapak Ibu, insya Allah otomatis nanti itu iman kita kuat.
Karena saya melihat dan mengamati, kalau ini yang tiga connect, atas bil kalbi napatong hati, ya napuada lila, nabuktikan roale, ibarat pohon kayu adalah akar, ya ibarat pohon kayu adalah akar. Urna ajue, coba kalian perhatikan ini, dari komakanja urna ajue, boleh reki angin kencangnya, sepitak kena, insya Allah akan tumbuh tangki baru, betul? Karena kuat akarnya, makotona tu gambaran nak tepe, dari komata tetap tak, insya Allah kita lewati corona. Ya corona kan sudah lewat, toh? Alhamdulillah. Ya, mereka tahu Pak tahu. Goyang iman, goyang akidah di masa corona. Tapi saya alhamdulillah tidak goyang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kuatkan akidah kita. Mari kita kuatkan tauhid kita. Alhamdulillah di masa corona saya lahirkan lagi hakikat ilmu tauhid. Barakahna corona. Di hakikat ilmu tauhid. Karena hakikat ilmu tauhid itu adalah pondasi kehidupan. Kalau tauhid kita kuat, akidah kita kuat, apapun terjadi, insya Allah Tuhan akan menolong kita. Apa kata Allah? Allahus Samad. Allah tempat curhat, Allah tempat bergantung. Makanya perbaiki akidah kita, perbaiki tauhid kita. Karena tantangan ke depan luar biasa Bapak Ibu. Corona sudah dilewati, tapi ini ada lagi nanti di masa-masa akan datang. Makanya perbaiki akidah kita. Coba kita perhatikan, Rasulullah berdakwah di Mekah. Rasulullah berdakwah di Mekah. Berapa tahun berdakwah Rasulullah di Mekah? Kurang lebih 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Apa yang dibangun Rasulullah? Tauhid, akidah. Begitu beratnya pembangunan tauhid, pembangunan akidah. 10 tahun berdakwah nabita. Terakhir apa? Elu miyunu nabita. Coba garis. 10 tahun mereka berdakwah nabita di Mekah, elu miyunu. Gangkannya waktu nabita disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun saja membangun peradaban Madinah, langsung luar biasa Madinah jayanya peradaban di Madinah. Nanti setelah sukses Rasulullah membangun peradaban di Madinah, napa mereka kita mana matan mereka keluarga Nabi ta di Mekah. Akhirnya terjadilah Fathul Mekah. Diterima di Nabi ta, aga napa Nabi ta, diterima mana mereka masyarakat Mekah. Nah sebab engkau nanita mata, engkau mereka makar di Nabi ta, maka tu mendidik rupa tahu biasa orang di badan saja, orang keluarga sendiri mau jerumuskan kita, na pandang ngentemi, na cuacu, na patutuai mi, na sebab dia pakai ke Mekah. Tapi coba dari kau kena Mekah, masih dikit tuh, ya anu tuh, mata anu mereka jabat tangan, nampak luka masih jimok itu nah. Saya sudah rasakan sekarang. Kalau ada dari dulu kada ikut dulu tuh patutaika, napa ngakui? Begitulah karakternya manusia. Ya, jadi memang hukum alam itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita usahakan kuatkan iman, akidah. Jadi buku ini berkahnya corona, jadi corona juga angkat tuh barakana. Bagi sebarkan dan sahabat monrok ari bolai. Ya mereka tahu pusing. Age jamai, wala laptop ya. Mi buka buku. Alhamdulillah selama corona 4 buku saya selesaikan. Ya termasuk itu ilmu tauhid. Jadi itu iman. Lalu mental. Artinya iman adalah mental. Kemudian hikmah. Ya hikmah. Nah, jadi inilah semua yang disikan. Ternyata inilah semua untuk fondasi membangun dua kehidupan, dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini fondasinya saya percepat saja. Kita masuk pada peristiwa Isra. Apa kilo Isra? Isra perjalanan Nabi ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Palestina. Ini namanya perjalanan horizontal, bimakna hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Maknanya kalau bagus hubungan kita kepada sesama manusia, insya Allah maka sing itu atau tungot tak rilino. Napa barakah ki umurut tampung Allah Ta'ala dari kumaka singi asus hubungan tak. Jadi Isra itu bimakna hablum minan nas. Apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyubu satalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi umri bal yasir rahimahu. Ni gini kita melo ilonggarkan dalena ilang pires sungatna nani pak barakah sungatna umuruna bal yasir rahimahu. Engkau lalu ki pagasingi mi asus hubungan talor pada tahu. Jadi implementasi Isra itu adalah pagasingi persaudaraan. Jadi kapan ada orang baku bombe dia sewa ada berarti nasulangi ya turunnya Isra. Ya jadi begitu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu makna berikutnya,
Makna Isra adalah membangun kehidupan. Jadi Rasulullah bersabda, dari komelok ki makasing reki atau tungetan, apa kata beliau? Alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata asyar rizqa. Hendaklah kalian berniaga karena sesungguhnya perniagaan itu terdapat 90% pintu rezeki. Jadi itu juga usaha, membangun usaha itu makna Isra. Ya, makna Isra. Kita buka sejarah pamular ke Nabi tak sahabatna tabi mereka itu adalah pedagang semua Bapak Ibu. Itulah menandakan bahwa kita harus bangun kehidupan dunia dengan membangun suatu usaha atau perniagaan. Rasulullah punya sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf urutan ke-9 masuk Islam. Dialah yang paling kaya raya di masa itu. Dan dia betul-betul yang makna itu Isra. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah dia culik-culik ke Nabi ta, maka ada sahabat saya yang paling terakhir masuk surga nanti itu adalah Abdurrahman bin Auf. Maka dia Abdurrahman bin Auf, maka tuh senaya kami nanti mundur ya Rasul. Maka dia Nabi ta sugila deko. Nah itu orang parangnya dua pakutan nambo. Maka Nabi ta min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu peroleh harta itu dan kamu belanjakan kemana? Itulah menyebabkan kamu paling terakhir masuk surga, karena diproses dulu hartamu, karena banyak sekali hartamu. Apa bro pikiran Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu, elok kau mencari kasih paling. Saya tidak mau terlambat masuk surga. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf pada saat itu? Dia sampaikan kepada seluruh sahabat, wahai para sahabat, siapa yang punya kurma busuk atau kurmanya sudah membusuk, tolong bawa ke saya beli dengan harga normal. Maka dia nereke sahabat saya, jangan dikapa Abdurrahman bin Auf ya. Ya lu naga kurma busuk matung-tung nereke kan. Akhirnya katong nereke ada bunga kurma busuk. Pas setelah berkumpul semua kurma busuk di rumahnya Abdurrahman bin Auf, apa yang terjadi? Qaddar Allah, takdir Allah terjadi di Yaman. Terjadi wabah di Yaman. Kata Raja Yaman, wabah ini hanya satu saja obatnya, kurma busuk. Masya Allah. Jadi ternyata masyarakat Yaman berbondong-bondong ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, beli kurma busuk dengan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Maka dia Abdurrahman bin Auf, ya Allah, kenapa saya tambah kaya? Coba gare, itu tuh sama kau, kenapa tambah miskin? Ada apa hatinya Abdurrahman bin Auf? Nah, kembali lagi kepada hati. Ya, Abdurrahman bin Auf mau miskin tambah kaya. Ada apa dengan hati Abdurrahman bin Auf? Ternyata Bapak Ibu, saya dapatkan lagi sejarahnya dan saya kaji. Abdurrahman bin Auf itu hatinya selalu dijaga kebersihannya. Sehingga hati yang bersih, hati yang jernih menjadi magnet rezeki. Jadi kalau mau menjadi magnet rezeki, kita punya hati Bapak Ibu, sucikan. Ya, bagaimana cara mensucikan hati? Ada 7 amalan. Ada 7 amalan. Sekaligus 7 amalan ini akan membuka pintu langit, 7 pintu langit. Jadi doa kita diterima. Karena yang menghalangi doa itu pintu langit, 7 pintu langit Bapak Ibu. Dan apa amalan-amalan apa yang kita lakukan supaya doa kita bisa menembus 7 langit? Masya Allah. Nah, sekaligus Miraj, Miraj. Ada 7 amalan. Insya Allah kalau diamalkan itu, doa kita tunggu. Ya, artinya bukan nyombong, saya sudah rasakan. Makanya saya berani katakan, 7 amalan bisa membuka pintu langit sehingga doa kita, sholat kita bisa diterima. Pertama, dalam ilmu tasawuf ada namanya maqam at-taubah. Ya, at-taubah. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ila Allah wastaghfiru fil yawmi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah dan beristighfar. Sesungguhnya saya ini beristighfar 100 kali setiap hari. Jadi Nabi tak lagi beristighfar 100 kali. Tidak pernah lepas 100 kali istighfar Nabi tak. Sehingga istighfar itu sekaligus menjadi pipacing hati. Likulli da'in dawa'um wa dawa dzunub al-istighfar. Sininna lasai angkamanan pak burana nini papi pacinda wadawa usunub al istighfar naya papi pacinda pak burana rasanya dosa ia nertu istighfar.
Jadi perbanyak istighfar. Kalau saya, pengalaman saya tidak kurang dari 1000 kali. Apa rahasia istighfar? Man aksara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di gini kita umpamakan istighfarna ipancajingan itu ripuange. Setiap ada kesedihan akan diberikan kegembiraan, setiap ada kesempitan akan diberikan kelonggaran, dan Allah akan berikan rezeki datangnya tak disangka-sangka berkah istighfar. Tancap saja istighfar minimal 1000 sehari semalam. Insya Allah. Ada pernah kalau tidak salah ya orang Sidra datang ke Mangkosong minta ya keluhannya, maka deh Ustaz bertahun-tahun makasih usaha tidak jadi-jadi, boleh gagal mau panggil gagal, mak dangka gagal. Nah, beda kata salah satu diantaranya saya berikan ini. Nah, 1 tahun kemudian engkar kembali bulana nyusul, maka deh tiga ki pasapa baraka ya roh kalimat dari ke boleh kak Mangkoso Andri Gurutta jadi orang tua lepari bulana Andri Gurutta pimpinan pondok di luar. Nah, yang disebut adalah namaku. Nah, yang dilepangi Gurutta Farid. Maka deh di bola itu rumahnya kalau itu dicari. Dia kata angka nih. Jadi saya ditelepon sama ibu di rumah. Langkah tahu siapa ki. Dia kata angka nah. Sudah ada setengah jam di depannya itu orang, satu rombongan, satu mobil. Maka deh ki di ruang Andri Gurutta ya nasi kita tempur gitu. Padahal sudah setengah jam di depannya. Karena mangi ki. Lu kasih kita langsung. Engkau balik bolaku, boleh kasih kita Andri Gurutta. Ya, asik kita tempur ya orang. Wah, jadi mana usaha nak? Barakai. Nah, maka ada ia tahu hanya nama saya tahu tidak pernah lihat orangnya. Jadi pendekatan kamu menghitung dari itu nama dia, nama Pak Guru. Ia ruta sampai denre penangkar lutan. Terpaksa dari kursi turun semua masuk lek kami lo dangkul. Tak dampangnya ke Ustaz. Ini balik. Gak, itu adalah hayalannya. Nah, saya rekin lato-lato malampi jengguna sama putih. Maka ada malu mopi tumbuh. Baru menjelang 50 tahun. Tapi sepertinya masih 30 nih. 49 ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi salah satu diantaranya itu ini resepnya. Ya. Jadi istighfar. Ya. Jadi apa kata Rasulullah? Kasratul istighfar tajlibur rizqah. Pamaigai bu istighfarmu malo-malo tu dalil. Itu satu. Ya tahu satu kalau dijelaskan ya. Tahap kedua. Ya tahap kedua al-wara'ah. Ini tahap kedua. Kalau mau diterima doanya, mau diterima salatnya, miliki sifat wara'ah. Apa yang dimaksud wara'ah? Manini. Manini ke masalah andreta, manini ke masalah werekadata, manini ke masalah kedokidota. Hati-hati masalah makanan, hati-hati tutur kata, hati-hati berpakaian, bergaul, hati-hati. Itu namanya wara'ah. Kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita, secara otomatis pintu langit kedua terbuka. Yang ketiga, az-zuhud. Az-zuhud. Jadi az-zuhud itu prakteknya kalau pemahaman tasawuf kelas saya lihat itu nak bokor lino. Dia nak jampang lino. Kalau saya ini keliru. Keliru. Kenapa saya katakan keliru? Kita tidak bisa dapatkan kebaikan akhirat kalau tidak ada dunia. Jadi saya gambarkan akhirat itu ibaratnya ikan besar. Ya, akhirat itu ibaratnya ikan besar. Nah, kalau kita cari ikan besar, di mana kira-kira tempatnya? Di tengah laut. Berarti dia sembunyi. Jadi akhirat itu gaib, tersembunyi. Ikan besar itu gaib, tersembunyi, berada di tengah laut, betul? Nah, pertanyaannya, apa usaha kita untuk mendapatkan ikan besar? Buki lopi. Ia rasanya lopi gambaran dunia. Baka singi lopita, baka singi linota untuk akhirat. Tidak ada masalah. Ia patut salah dari baka singi linota untuk lino. Kalau baka singi ke linota untuk akhirat, sama lah ceritanya. Baka singi lopita, kalau pue lopita supaya runtuh kembali lopor di tasnya. Sama lah juga ini. Tidaklah mengapa kita kaya raya Bapak Ibu. Ekonomi kita kuat demi akhirat. Bahkan sekarang umat Islam harus bangkit ekonominya. Ajana tuli napan rasa-rasa ki. Pacipi matana. Muhammad mau ke pacipi matana.
China, bukan kita Pak ya. Maku kena pan rasa-rasa nih, saya kendrana ya, 300 maku ke polisi nih. Saya kendrana terakhir maku ke 70.000 triliun dolar, bukan rupiah, coba keren. La ilaha illallah. Jadi saya bilang, umat Islam harus kuat ekonominya. Bagaimana caranya? Ini harus kita berniaga, harus kita buka lapangan kerja. Makanya saya secara pribadi mulai dari diri saya. Jadi mubalik juga harus kuat ekonominya, bukan nyombong. Kalau perlu bikin gedung walet juga. Alhamdulillah kan ada juga gedung walet saya. Bikin usaha lain supaya kita tidak bergantung kepada siapa-siapa. Jadi begitu. Nah, kalau ekonomi kita lemah, nalik jadi aja kita terbukti sekarang Bapak Ibu. Jadi bagaimana resepnya supaya kuat, supaya kaya? Nah, ini resepnya. Jadi zuhud itu mendapat nikmat dari Allah biasa-biasa saja, kemudian mendapat ujian cobaan biasa-biasa saja. Ya, itu zuhud. Yang penting dalam hati kita jangan goyang kita punya akidah. Hudurul kalma Allah ala kulli hal. Hadirkan Allah dimanapun kita berada, di dalam hati. Dunia dan isinya cukup digenggam saja. Di dalam hati kita jangan goyang kita punya akidah. Itu prinsip. Ya. Lalu yang keempat, al-fakar. Al-fakar. Al-fakar artinya antumul fuqara ila Allah. Kalian itu bangkit di hadapan Allah. Di sini banyak tarekat salah paham. Ya, dia bilang, ya, tahu sama Ki Kaya Raya. Biar bagaimana ditinggal kantornya tolong. Justru kita ini dituntut jadi kaya. Coba perhatikan, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Coba cari yang 5 itu. Yang mana di situ tidak butuh uang? Yang mana kira-kira tidak butuh uang? Syahadat. Siapa bilang? Bila kiboti. Dena palabe ki penghuluan dari kodenul mas syahadat. Itu? Syahadat juga butuh uang Pak. Ratusan juta. Kebutik ki. Syahadat dulu. Bude jangan dulu balik. Jadi 5 rukun Islam semuanya butuh uang. Inilah menandakan bahwa kekuatan umat Islam secara fisik ada pada ekonomi. Salat butuh uang. Tidak butuh pakaian bukan kadui. Puasa butuh uang. Butuh. Nasabah ko kalalayan reta ko subuhi. Saya bukan ipalama. Makanya kanya Pak Coto Pak Konro Pak. Misalnya tuh. Barona cek Pak. Mak buka puasa kira-kira. Maka sigesi pada kita bukan. Butuh uang kan? Zakat. Bagaimana mau ditunaikan zakat kalau tidak ada uang? Zakat fitrah atau saja itu sedikit, tidak ada apa-apanya. Jadi zakat harta ini kan butuh uang. Bagaimana mau maksimal rukun Islam kalau kita sendiri miskin? Nah, kemudian haji lebih-lebih Pak. Antrenya sekarang barangkali di sekitar itu 30 tahun. Ya Alhamdulillah kami punya travel, tidak ada daftar tunggu. Karena yang punya ini adalah muassasah di Arab Saudi. Kantor pusatnya di Jeddah. Ya, yang punya travel ini orang Arab, hanya untuk dapatkan izinnya di Indonesia harus orang Indonesia. Dan saya membimbing dan penasehatnya. Jadi umrah dan haji. Ya, jadi butuh uang kan berapa? 300 juta. Jadi kalau ada yang punya uang 300 juta sekarang, silakan daftar. Insya Allah tahun ini bisa berangkat. Karena ada jatahnya, setiap tahun ada jatahnya. Nah kalau saya telepon pasti kasih, karena saya penasihatnya di dalam. Dan kali nggak baca 300 juta ada yang malam ini daftar. Butuh uang. Jadi inilah bagaimana caranya supaya kuat ekonomi kita. Kita amalkan ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini terus lagi yang kelima, as-sabar. Yang keenam, at-tawakkal. Yang ketujuh, ar-ridha. Ini semua bisa terbuka pintu langit, sehingga urusan kita, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan dari Allah, insya Allah lancar. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya lebih lancar kita punya usaha, lebih lancar kita punya keinginan atau kebutuhan dari Allah? Maka sampailah di Sidratul Muntaha adalah salat. Kita baru masuk salat. Setelah sampai Rasulullah di Sidratul Muntaha, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung sujud di hadapan Allah, lalu beliau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
setelah bangun dari sujud beliau langsung berdialog, mak bicara Nabi Tarulul Kuangi. Agar apa Nabi sallallahu alaihi bersidratul muntaha Tarulul Kuangi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mak bibali ni Kuangi, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka saya minta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi inilah dialognya Rasulullah di sidratul muntaha. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Adanna nabita papakaraja nabita lori puangi gangkanna na jawab ni puang ratala assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi, wahai nabi, warahmatullah wabarakatuh. Nah disinilah kita dapati bahwa makna warahmatullah wabarakatuh, ternyata salat itu adalah rahmat dan berkah, ya. Jadi begitu modelnya. Jadi waktu nerke ijau ibali dari ke nabi tari puange, assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullah wabarakatuh. Ternyata kandungan warahmatullah wabarakatuh adalah salat. Jadi ulama sufi memahami bahwa salat itu pamase ninia barakah. Yang dipahami selama ini oleh para ulama-ulama fikih adalah kewajiban. Betul juga, tidak salah. Tapi lebih mendalam, salat itu adalah rahmat dan berkah. Sehingga saya sering katakan bahwa salat itu sebenarnya kebutuhan, bukan kewajiban. Mari layang kan? Tiga mari layang kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Jadi salat itu kebutuhan. Nah, mari kita buktikan. Apakah betul salat itu kebutuhan? Tubuh sempajan, hati mas sempajan, nyawa yang sempajangi. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, buang Allah Ta'ala tubuhku. Tubuh sempajan, hakikinna tawe engker sempajangnya. Angkatna tahu engkar sempajangnya. Harga dirinya manusia ada pada sholatnya. Jadi orang yang tidak sholat nasulangi harga dirinya. Dek kagak angkatna rilono puang itu dia sempajang. Mari kita buktikan. Magi sempajang subuh 2 rakaat. Magi sempajang lor 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Dari mana asal usulnya sholat itu? Ternyata asal usulnya sempajangnya poleri aleta. Dari segi gerak-geriknya poleri otak kaleta. Dari segi rohnya poler nyawata. Jadi mari kita lihat sholat subuh 2 rakaat, kandungannya riwayat kalewe, akal dan pikiran. Jadi batuanna dari komelo ki pakasinya akaleta pakasi pikirata keke ki makareso sampaya berjam subuh. Biasa Bapak Ibu dengar akal salah, pikir salah, betul? Dari ko salah pikiran atau salah akalan pikiran pikko ki patujui. Ikut cara pakai singi. Ternyata sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah secara otomatis akan disehatkan akalnya dan pikirannya oleh Allah. Jelas Bapak Ibu? Allah sengaja taruh waktu subuh, waktu momonamopatin rona tahu. Apa rahasianya? Karena rahasianya di situ akal pikiran adalah modal hidup. Kau makasih akal tak, makasih pikiran tak, insya Allah makasih kehidupan tak. Nah, makanya sholat subuh tantangan luar biasa. Sehingga Bilal bin Rabah natambai as-salatu khairum minan naum. Jadi itu tambahan dari Bilal bin Rabah. Sholat lebih baik daripada tidur. Begitu cintanya Bilal bin Rabah. Tanrana kena pujila deh. Auto nombor sepaja lebih baik sholat daripada tidur. Tapi dia mau ngorok karena dia tidak paham. Nah, inilah pentingnya pemahaman agama secara benar. Ya, bahkan sebelum sholat subuh, engkau sadar bita rakaatani qabla al-fajr khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampaja sunnah sebelum sholat subuh, masa rumah lebih daripada lino lololise. Tapi masih banyak tidak lakukan. Ini kembali lagi faktor iman. Lalu, siapa yang paling pertama lakukan sholat subuh? Nabi Adam. Nabi Adam paling pertama lakukan sholat subuh. Kenapa 2 rakaat? Temponya Nabi Adam dipasuk dari surga khuldi. Kenapa dikeluarkan dari surga khuldi? Karena dia makan buah khuldi, pengaruhnya iblis. Sehingga elok tamareke Nabi Adam, ya, elok tamareke Nabi Adam di surga tertutup pintu surga karena ada makanan haram di dalam tubuhnya Nabi Adam dan Hawa. Ini pertanda juga kepada cucunya, upana engkanu haram di bawata, jangan harap terbuka pintu surga, pintu neraka terbuka. Nah, gangkana Nabi Adam menangis di depan pintu surga 300 tahun Bapak Ibu.
Apa doa, apa istighfar dibaca Nabi Adam selama 300 tahun? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca Nabi Adam 300 tahun. Akhirnya itu malah tak buka pintu surga. Datang ilham Allah, datang petunjuk Allah hanya dibawa ke dunia. Karena dia, ya, artinya ini skenario Allah, dibawa saja ke dunia, tepatnya di tanah India, dalam keadaan gelap menjelang fajar. Jadi pas mau pergi ke panjara, ada cahaya dilihat Nabi Adam, mau tu ni sempajan 2 rakaat Nabi Adam, tanra syukur lalu panggil maka angkat apa masih nak buangnya. Itu sehingga 2 rakaat boleh dipatangi lauri tajamnya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, kandungan pada diri kita akal dan pikiran. Kalau mau terang akalnya, mau terang pikirannya, sholat subuh harus dimaksimalkan dengan berjamaah. Jelas? Terus yang keempat, yang kedua, sholat duhur 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Apa kandungannya? Rawat kalian. Tangan 2, kaki 2. Tangan 2, kaki 2. Nah, terus siapa yang paling pertama lakukan sholat duhur? Nabi Ibrahim. 4 ujiannya Nabi Ibrahim lolos semua. Sehingga setiap matahari berada di tengah, di ufuk. Itu ujiannya Nabi Ibrahim. 4 ujian. Selalu matahari berada di tengah. Itulah sehingga Nabi Ibrahim setelah lolos dia lakukan 4 rakaat tanda terima kasih. Termasuk waktunya dibakar oleh Raja Namrud, termasuk waktunya anaknya disuruh geri, lolos semua tepat pada waktu itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi dia lakukan 4 rakaat karena tanda terima kasih kepada Allah. Lalu salat asar 4 rakaat. Siapa paling pertama lakukan salat asar 4 rakaat? Nabi Yunus alaihissalam. Dan apa kandungannya pada diri kita? Dada segi 4. Dada segi 4. Nah, kenapa Nabi Yunus 4 rakaat dia lakukan? 4 ujian Nabi Yunus dia lewati semua. Termasuk waktu berdakwah Nabi Yunus di kampung Ninawa, 700 tahun berdakwah Nabi Yunus di kampung Ninawa, 2 jamaahnya. 2 rekan jamaahnya. Ada ratusan bahkan ribuan penduduk kampung Ninawa. Sampai Nabi Yunus waktu itu hampir putus asa. Ya, bukan berarti putus asa, hampir putus asa. Datang semua kaumnya itu Nabi Yunus waktu itu mapatutaimi maka dia Yunus yang mana nambut nupawi dari sisi tamar ya kalekku kongka puangmu suruh mapaturung abalak makukui. Nah, icuknya aja dia Nabi Yunus bila dono pilih kata 3 hari setelah berdoa Nabi Yunus dia pakai abalak turung pilih ele Nabi Yunus kasih gangkanda mengambil keputusan Nabi Yunus dan tinggalkan kampung Ninawa lokal di matang dulangan. Pas berada di tengah laut boleh direki abalae likuifaksi tsunami gempa bumi nampak mereka sadar mana mereka penduduk kampung Ninawa nasapa Nabi Yunus tekan Nabi Yunus lagu nih apa artinya Bapak Ibu dari kodet naga pandrita mapangajar di kampungnya tata aja nih abalae sudah dibuktikan di Palu Bapak Ibu tidak digubris lagi omongannya ulama tradisi nenek moyangnya diangkat kembali. Apa yang terjadi? Bala tentara Allah goyang dari laut, namanya banjir, tsunami. Bala tentara Allah goyang di darat, gempa. Bala tentara Allah goyang di perut bumi, likuifaksi. Mau ke mana Bapak Ibu? Jadi kau dek naga kepanrita pengajar kampungnya si bala-balanya tahu itu, si andre-balanya tahu. Jadi itulah pentingnya peringatan seperti ini. Jadi Nabi Yunus waktu itu pas di tengah laut diuji lagi. Perahu yang dinaiki Nabi Yunus tidak bisa goyang. Makanya si penumpang nareki gara-gara Yunus narekinya mendre ini. Nata tambah tanana suruh turun. Angkatnya Nabi kasih aja Nabi atuh. Nabi kasih aja diundi. Asal mendre Nabi Yunus itu betul ya. Aja undi lagi diundi. Mendre si asetna. Jadi Nabi Yunus mengatakan, ya Allah saya lagi diuji. Lompat Nabi Yunus ke laut, langsung ditelan ikan. Ikan itu namanya ikan nun. Ternyata ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang. Itu ada di dalam Al-Quran. Ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang. Masya Allah. Lalu berapa hari dalam perut ikan Nabi Yunus? 40 hari 40 malam. Apa yang dibaca Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca terus Nabi Yunus sampai beliau dimuntahkan oleh ikan. Manca itu pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau lepas dari seluruh masalah kita, baca
doanya Nabi Yunus. Kalau perlu tantang diri kita baca 1000 kali setiap malam. Insya Allah setiap masalah ada solusi. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Nah ini pernah Bapak Ibu yang punya Pertamina ini di Sidrap yang menuju ke Rapang, itu pernah terancam itu Gunung Tikar, singgah di Mangkoso oleh Guru Tafarid, minta didoakan. Salah satu doa diberikan itu, akhirnya aman kembali itu. Haji Saad ya, iya. Singgah saya lihat itu di Mangkoso. Salah satu amalan diberikan adalah doanya Nabi Yunus. Jadi ini juga pelajaran. Siapa di sini tidak ada masalahnya? Pasti ada semua kan? Jadi kalau kita mau dapatkan solusi dari Allah, coba dibayangkan secara akal tidak mungkin Nabi Yunus bisa lepas dari perut ikan. Kalau akal tuh, tapi ada Allah tempat curhat. Bagaimana cara curhatnya? Harus curhatnya secara benar. Doa. Nah, tapi permasalahannya lagi, kalau doa kita mau diterima, Rasulullah berpesan, salah satu la tustajaba da'watuhum. Ada 3 persoalan, ada 3 perbuatan pada dirimu. Kalau itu ada pada dirimu, la tustajaba da'wah, tidak terima doamu. Ini perjuangan. Pertama, untuk menyingkirkan supaya doa kita diterima, yang pertama, akilul haram. Makanan yang haram yang masuk di tenggorokan kita, doa ditolak. Jadi berjuanglah, singkirkan makanan haram, riba, subhat, kalau mau doanya diterima. Yang kedua, wa muksirul ghibah, jangan tukang gosip, karena tukang gosip itu penghalang doa, penghalang sholat diterimanya. Yang ketiga, wa man kana fi qalbi ghillin aw hasadil mu'min, apabila ada di dalam hatimu sifat iri, sifat dengki, atau suka menghasut sama orang, maka doa ditolak Bapak Ibu. Jadi ini semua perjuangan. Jadi sampai kita melakukan amal dan sampai kita singkirkan semua penghalang-penghalang doa dan penghalang diterimanya sholat. Karena sekarang banyak orang melakukan sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Maraka tanrara sampainya terima uangnya. Ya, maraka tanrara sampainya terima uangnya. Tanrara sampainya terima uangnya reale pedangi. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Majapunna tu sampajange sampajan natarima puang Ta'ala tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi batuanna dari ku engka mobar napuji mak belle bau pari mundri mak pas tentu mandre haran riba suwa, itu bertanda salatnya belum diterima. Bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin, engka tahu sempajang macilaka, lebih celaka pada aku dia sempajang. Jadi apa maksudnya? As-sempajang ki harus berkualitas salat. Ilmunya salat, syarat wajibnya salat ada 5, syarat sahnya salat ada 5, rukunnya salat ada 17. Ini ilmunya. Dan ilmu yang paling utama harus kita pelajari, harus kita hafal dan praktikkan ilmu salat. Dimundripi pada sengalengnya. Karena kenapa? Rasulullah bersabda, "Inna awwalu ma yanzuru min amali abdi yaumal qiyamati as-salat." Yang paling pertama nanti diperhatikan atau dinilai oleh Allah dari seluruh amal ibadah manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, as-salat, sempajan. Wa in ujidat, dari keruntuh sempajan tamatan sempurna, kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah kita yang lain. Wa in ujidat nakisatan, dari keruntuh sempajan cipek kurang, tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolaklah seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi Bapak Ibu, salat amal yang paling utama harus diperbaiki. Jadi maka ini pandita sopoi dari komelo ki iterima sempajata ipaki tubuh dan ipaki nyawa. Pamula rekem malah ki jadi sempajang, paki tubuh ni paki nyawa jadi sempajata. Mata makir sempajata, paki tubuh ni paki nyawa jadi sempajata. Tali berselata sempajata harus dipelajari, harus aplikasikan. Agama nana kedo-kedo sempajangnya, agama nana baca-baca sempajangnya. Nah, itu harus dilakukan secara keseluruhan kalau mau betul-betul terbuka pintu segala kebaikan. Mari kita lihat pertama, at-tuhuru miftahus salat. Kebersihan itu kunci pembukanya salat. Jadi logikanya, tahu dia nama pancing, dia datang timpa bawana sempajangnya. Jadi namanya kemas sempajang secara lahir ditolak salatnya. Makin nanti tolak nasabah dia nama pancing. Nah, 2 perlu dipancingi, tubuh kasarata siwa tubuh alusuta. Ia rasa ipaki tubuh ini pakai nyawa. Jadi tubuh kasarata watakale 3 najis 2 hadas. Ya, 3 najis 2 hadas. Itu harus betul-betul bersih tubuh kasarata. Tubuh alusuta, ia itu atita, perbanyak istighfar. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau sudah itu tahap pertama, baru tahap kedua. Tahap kedua adalah air wudhu.
Ya, maka dari minta man tawadda fasanal wudu'a tsumma qama salat fatamma ruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha qalat salat hafizakallahu kama hafastani. Ni gini kita mala jenne sampajan napa kasing jennena napa lokana totong sampajanna fatamma ruku'ah napa kasing rukuna wa sujudah sujudnya wa qira'ata fiha baca-bacana qalat salat meten sampajamu akan apa sampajamu hafizakallahu kama hafastani mamuare na jampangi ki fuana taala pada na ta jampangi ka. Coba jadi malak jenis sempajan ipak itu pun ipaknya jenis sempajan tak maraga pertena pamulai bisa di mata ya pamulai bisa di mata bisa di mata ia tubuhna jenne nah sahabat naita mata jadi dari bisa di mata aga nyawana jenne atau hakikinna bisa di mata dari bisa di mata dari mapakai maksudnya itu nyawana jenne 5 aja mbok na sambaran nuala aja mbok na sambaran nukarawa itulah hakikatnya mak bisa 5. Maka lima musri kita dianjurkan 3 kali ya lahirin dari ketubuna maka lima muki nyawana atau hakikatnya maka dia nyawana janeta mulut jangan sembarang makan jangan sembarang ngomong itu makna berkumur-kumur ma bisa rubah sir ke mapakoi lahirin bisa rupata masa dia nyawana janeta rupata mata aja nutul mita cak dole apalagi makokoe dosa leluki masuk di kamar buka di Google ada cari ada lagi cak dole iklan ya Allah ibisar ke limata gang kasihku agama nana pakai makarya suri mata aja pakai milau aliyad ulia khair min subla tangan di atas lebih daripada tangan di bawah dari aku terima milau pakai natu naik kita tidak begitu kah? Jadi kita berusaha lebih baik kita memberi daripada kita dikasih. Apa artinya hidup daripada gagak angkat daripada tanpa tahu. Perasaan mampukah kita jaga perasaan kita dari kotulin natuna kita mampukah? Iya natuna madari tulian sejak guru karena tersinggung perasaan. Jadi kalau mau aman hidupnya ada 3 harus dibenahi. Aman pikiran, tenang hati, nyaman di bawah. Jangan salah paham. Aman pikiran, tenang di hati, nyaman di bawah. Artinya apa? Pikiran harus aman. Karena sumber penyakit, sumber kesehatan ada sama pikiran. Ya, makanya ibisalin rota, saya rekomend aja natulima pikir salah. Karena di dalam otak kita ada namanya neuron. Ini mungkin jarang didengar. Di dalam otak kita ada namanya neuron. Neuron itu adalah kekuatan sama dengan HP, cas. Jadi neuron itu kalau tinggi kuat ingatan, kuat menghafal. Kalau neuron itu tinggi. Jadi makanya kalau mau dicas otak kita, ayat yang pertama turun ayat apa? Iqra. Ternyata rahasianya Bapak Ibu, kalau neuronnya mau kuat, banyak membaca. Nah, terus lagi kalau kita rajin membaca buku-buku agama, rajin membaca Al-Quran, insya Allah tidak jadi tukang pelupa, tidak jadi pikun nanti kalau tua. Adakah ulama pikun Bapak Ibu? Enggak kata pandita maulu, dia tuh enggak. Nah sahabat, rajin membaca Quran, rajin membaca kita, sehingga otaknya itu tajam terus. Nah, jadi ini juga menjadi pelajaran bahwa dari komelu kira-kira matara otak rajin membaca, dari komelu kira-kira pada segata rajin membaca. Jadi saya dulu setiap ada buku lahir saya beli, usaha tahu saya belanja beli buku. Sekarang alhamdulillah tidak lagi membeli buku tapi mencetak buku. Ini bukti bukan sombong. Itu berkah membaca karena neuron itu kapan turun Bapak Ibu maka kekuatan ingatan akhirnya tambah lagi beban. Kapan berat beban pikiran neuron terkuras. Pada tuh HP lobet ki. Dari kelobet nih reke neuronnya reke kurang alias lobet itulah muncul namanya stres. Ya, jadi orang stres itu neuronnya kurang. Nah, tambah lagi bebannya, akhirnya stroke. Tambah lagi bebannya, stop, mati di. Stres, stroke, stop. Jadi begitu. Ini sumber, makanya beban pikiran kita harus dikurangi. Bagaimana caranya? Cara untuk mengurangi beban pikiran pertama, jangan ada utangnya, jangan ada cicilannya. Jangan tersinggung ya. Jadi kalau mau aman pikiran jangan ada utang, jangan ada cicilan. Insya Allah aman pikiran. Bedakan dalam hidup kita kebutuhan atau keinginan.
Kebutuhan terbatas, keinginan tidak terbatas. Sama dengan sholat. Sholat wajib dibatasi oleh Allah, karena Allah sudah tahu bahwa kemampuannya hambaku hanya sekian. Ia lagi 5 waktu, nah mega mau pada nak sempajang, megangi dia sempajang dari sempajangnya. Padahal 5 waktu. Padahal awalnya itu 50 waktu Bapak Ibu. Ya toh? 5 waktu nah mega mau pada nak sempajang. Apalagi kalau 50 waktu. Jadi kewajiban Allah sengaja batasi. Ya sunnah-sunnah tergantung kita. Jadi sunnah-sunnah itu tidak ada batasnya. Jadi terus yang saya sampaikan kepada para mubalik atau mahasiswa di Mangkoso itu, tahu salah kita permasalahkan masalah Qur'iyah. Nah sekarang ini rata-rata Qur'iyah dipermasalahkan. Nah di dalam kaidah usul fikih, la yungkar mukhtalafun fi wa innama yungkar mujmal alaih. Aja namo tulung panggil masalah sunnah-sunnah. Nah sampai itu panggil pada sengange, nareku yang panggil sakit hati. Tapi kalau diamalkan, nyaman hati, tenang hati. Jadi ilmu itu bukan untuk diperselisihkan, ilmu itu untuk diamalkan supaya tenang hati. Paham? Jadi begitu toh. Jadi hati harus tenang, hati tadi sudah diberikan. Dan yang terakhir adalah perut. Apa itu perut? Makanan. Ibu, saya mau tanya, adakah di antara ibu gembira kalau dikasih madu sama suaminya? Bukan madu cani, ipak 2 ki. Tolong ibu, siapa di sini gembira kalau dipoligami sama suaminya? Ada? Ada? Tidak ada? Ini hasil penelitian, semua ibu-ibu itu tidak ada yang mau dipoligami, betul? Nah, sebaliknya, semua laki-laki ada di dalam hatinya ingin merasa tambah istri, betul? Oh. Ini masalah lagi, ya. Semua ibu-ibu tidak mau dipoligami. Semua bapak-bapak yang ada di dalam hatinya selalu mau tambah istri, tapi ada yang takut istri. Ya jelasnya di dalam hatinya, saya yakin Ustaz Anwar toh, kalau disuruh sama istri beristri pasti beristri kan? Toh? Pasti. Difasilitasi pasti kan? Rata-rata ini hasil penelitian. Nah ini masalah. Jadi saya kembalikan ke sama ibu-ibu. Maukah ibu tidak mau dipoligami sama suaminya? Kelemahannya suami itu ada di perutnya. Ya, mohon maaf bapak-bapak ya, jangan tersinggung. Kelemahannya laki-laki atau bapak-bapak itu ada di perutnya. Maksudnya makanannya. Pada cengi servis makannya mulai makanan pagi, makanan siang, dan makan malam. Pada cengi. Jadi makanan siang, makan malam, makan paginya ini. Jadi pelajari seleranya suamita. Kalau siang begini dia suka, tapi yang penting lancar ini. Aja tuh saya menuntut laki-laki mau diperjakan Rina, mereka maksudnya salah tuh. Yang penting lancar ini tuh isi kantong. Terus yang kedua, kalau kita memasak ibu-ibu, libatkan perasaan. Jadi hukuman nasional suki jenuh-jenuh kibalik, libatkan perasaan, libatkan rasa cinta kepada suami. Ya, jadi rasa cinta menasuki jenuh baliki, rasa cinta. Nah kalau rasa cinta itu insya Allah tidak ada beban. Itu kalau rasa cinta. Tahu filosofi cinta? Filosofi cinta itu cinta seperti angin, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi bagaimana supaya perasaan kita dahulu, karena makanan minuman yang masuk di tenggorokannya suami kita itu akan teresap kepada perasaannya, sehingga najagai perasaan, sehingga cintanya akan selalu eksis pada kita. Ya, jadi begitu ya. Sebaliknya ya bapak-bapak, supaya jangan keberatan, kelemahannya istri ada di telinganya. Ya supaya satu sama toh. Ya kelemahannya istri itu ada di telinganya. Kenapa di telinganya? Karena istri itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok paling atas. Ya jadi itu asal usulnya, perempuan berasal dari tulang rusuk yang bengkok paling atas itu. Jadi istri tidak bisa juga kita tinggal diam karena tetap bengkok tuh. Tidak bisa juga kita kerasi karena patah. Jadi sesuatu yang bengkok itu pelan-pelan. Jadi bisikan nada-nada yang masuk di telinganya istri itu insya Allah akan lunak hatinya.
Ya, makanya bapak-bapak harus rajin memberikan kata-kata santun, ya, lembut, ya, halo sayang. Sebenarnya waktu saya mencari banyaknya bintang di langit, tapi hanya satu bintang yang terang, dan itulah menerangi hatiku, dan itulah kamu sayang sekarang. Wah, kalau ada di buku yang ke-6 itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, jadi itu. Jadi makanya kita harus harmoniskan. Ya, jadi keluarga yang harmonis itu Bapak Ibu, ya, bukan berarti hartanya banyak, tidak. Ini perasaan. Ini perasaan. Jadi makanya buku yang saya lahirkan lagi yang ke-6 itu ada namanya Tri Pusat Pendidikan. Kalau ini dimiliki, insya Allah akan harmonis terus rumah tangga kita. Masya Allah. Inilah semua makna dari perjalanan Rasulullah, mulai dari tahapan pembersihan, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit, dari Sidratul Muntaha menerima salat, ternyata rahmat dan berkah, kembali harus diaplikasikan. Caranya tadi begitulah. Insya Allah Bapak Ibu, kalau itu diamalkan, subhanallah. Nah, kaki dicuci, apa maknanya? Aja tak pakai jok kajewe dari kulit nak kiguna. Iya dari asengnya, nak pakai ni jenis talukai. Masuk salat, dapat gitu boleh pakai nyawa, insya Allah. Sallallahu alaihi